Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BSDE, kedua ASRI, ketiga BES, keempat SMRA, kelima Piwon, keenam RPKR. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BSDE. BSDE pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,42%, ke level harga 1.205. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BSDE memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal BSDE 2 hari dia koreksi karena memang IHSG juga kurang bagus di hari Kamis dan Jumat, berdampak juga ke BSDE. Tapi bagusnya SDE mampu bertahan di support atau tutup di atas support ya, 5 poin bedanya. Kalau supportnya ada di 1200, BSDE tutup di 1205. Jadi untuk minggu ini ada potensi BSDE rebound. Yang penting IHSG hijau, potensi BSDE juga rebound. Terdekat menguji resisten gap di 1250. Saat hari Kamis BSDE turun, dia membuat gap. Nah, gapnya itu ada di 1250. Jadi ke situ arah terdekat BSDE. Kalau ke situ ya sekitar naik 4% ya, cukup tinggi juga peluangnya. Ya sekitaran 3,74%. Cut lossnya kalau Bapak Ibu beli sini ya cut lossnya juga ya hampir sama lah, 50-50 ya. Kalau Bapak Ibu mau ya silahkan. Tapi skenario lain ya, kalau kita tarik garis dari bawah ke atas, nah memang harusnya BSDE akan ada pantulan di daerah sini. Nah seperti itu ya. Jadi bisa satu candle lagi koreksi, mungkin bisa BSDE membuat satu candle koreksi baru dia rebound, karena arah BSDE masih berpotensi ke atas ya. Karena targetnya 1350 sampai 1370 harus dicapai di bulan ini ataupun ya di awal bulan depan lah. Kalau dari sekarang kita tarik upside-nya sekitaran 13%, mungkin bisa di bulan ini ya. Tapi ada prosesnya ke sana dan juga bisa tidak tercapai. Ya namanya kita trading hanya mengikuti market. Kalau nggak sesuai rencana, market berubah arah, ya kita harus punya strategi. Apakah kita take profit ya nanti di daerah 1300 atau tetap hold takut dia berbalik arah ya. Seperti itu aja untuk BSDE. Yang punya dari daerah bawah hold aja, atau yang dari daerah atas dari sini ya udah. Kalau belum mau cut loss ya hold aja, udah tanggung. Kalau cut loss di harga sini sekalian aja di bawah, cut lossnya di daerah 1170 atau 1100, cut lossnya bisa di bawah di 1050, di 1150. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ASRI. ASRI pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,83%, ke level harga 238. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham ASRI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI ini gambaran saya waktu itu ya, saat dia breakout. Ini kita hapus dulu biar lebih rapi. Target saya masih ke atas 284 dan ini dia kembali ke bawah ya. Ini terlihat dia kembali ke bawah. Tapi masih bagus ya, karena ASRI kalau dilihat saat koreksi 4 hari, volume semakin kecil ya, berarti memang gak ada kekuatan seller di penurunan ASRI. Ada peluang minggu ini ASI kembali rebound terdekat ya, menguji 260. Kalau ditarik upside-nya ya masih ada peluang sekitar 10% untuk ASI. Cut loss kalau turun dari 230 atau 226. Jadi sesuaikan aja titik cut loss-nya di mana yang Bapak Ibu kira-kira bagus untuk cut loss, ya pasang aja di situ harga cut loss ya. Jadi ASRI minggu ini juga jadi penentuan, atau hari Senin. Kalau hari Senin candlenya bisa ya tutup di atas 240, potensi sangat bagus kembali ke atas dan bisa kembali melanjutkan bullish untuk ASRI. Ya seperti itu aja untuk ASRI. Indikator MACD sudah membentuk dead cross lagi, tapi masih berdempetan
dan juga Astri membuat candle doji di hari Jumat. Jadi peluangnya masih ya bisa dikatakan 50-50. Yang penting kalau besok candle hijau potensi besar 70% Asri akan ke atas lagi. Seperti itu aja untuk Asri. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BES. BES pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 155. Terkoreksi 1,89%. Kalau dilihat transaksi asing net buy tapi tipis ya di 464 lot aja. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BES didistribusi oleh DR dan LG. Yang nampung juga cukup lumayan. Jadi ya hampir-hampir sama, nggak terlalu signifikan perbedaan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES gagal bertahan di atas 164, dia mengarah ke EMA 200-nya, garis merah ini di 154. Jadi kalau EMA 200 di breakdown, ya ini dilihat arahnya bisa sampai 150 ya. Pertahanan terakhir BES ada di 150. Jadi sekarang harganya ya masih tanggung ya. Kalau cut loss-nya ya kalau mau cut loss bisa. Cut loss saja di 145. Beli aja di harga sekarang ya. Dan target profitnya ya terdekatnya aja 164 dulu. Jadi hampir sama 50-50, 50-50 sesuaikan kalau mau ya bisa beli. Karena saat penurunan juga volume BES tipis-tipis saja ya, nggak terlalu signifikan. Berbeda saat dia breakout kemarin di tanggal 1 Maret, dia berserta volume. Tapi memang ISG kurang bagus yang 4 hari, jadi BES juga terdampak atau terkoreksi. Jadi seperti itu aja untuk BES ya. Peluangnya masih belum aman ya. Aman BES ini kalau sudah di 164 lagi, jadi potensi aman. Sekarang di area kritikalnya karena di situ ada EMA 200 di 154. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada SMRA. SMRA pada hari Jumat ditutup terkoreksi 2,79% ke level harga 870. Kalau dilihat transaksi asing terus jual saham SMRA. Bahkan dari bulan Januari belum sekalipun asing net buy saham SMRA. Kalau dilihat dari broker semarinya, saham SMRA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA ya agak rawan karena SMRA membentuk candle bearish angel pink di bawah area resisten dan bisa dikatakan juga ini double top kalau sampai breakdown dari 815. Jadi ini kuncinya ya. Kalau neckline-nya di 810 sampai 815 di breakdown, potensi arah SMRA ya. Ini kita hapus dulu seperti ini. Nah, potensi arahnya bisa sampai 700 lagi arah sini. Tapi harusnya penurunannya ya mungkin ini kan target aja, kalau disesuaikan itu kan maksimal penurunannya biasanya sama dengan dari neckline ke double topnya. Tapi itu maksimal, belum tentu juga. Nah, kalau dilihat SMRA ini ada support trend line-nya di daerah 750. Jadi potensi bisa ke arah sini ya. Kalau SMRA breakdown dari neckline-nya 810 dan di 810 sampai 815 ada EMA 60 yang menjaga kemungkinan SMRA ini arah terdekatnya. Kalau minggu ini nggak bisa rebound di hari Senin atau Selasa ya, potensinya bisa melanjutkan penurunan sampai 820 menguji EMA 60-nya ini. Kalau ada pantulan di bawah ini berarti bagus, ada potensi untuk kembali naik. Tapi kalau dia breakdown dari EMA 60 ini potensi membentuk double top nih ya, ini bisa dikatakan double top. Jadi seperti itu aja untuk SMRA ya. Peluangnya ya mending wait and see aja dulu yang belum punya. Yang sudah punya ya sesuaikan di mana harus cut loss. Kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap kalau resiko terburuknya di bawah SMRA sampai 800 dan 775. Itu aja sih resiko terburuknya. Dan ya kemungkinan kalau saya lihat pasti SMRA, bukan pasti ya, kemungkinan besar SMRA akan mempertahankan support trendline uptrendnya ini. Jadi seperti itu aja untuk SMRA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada P1. P1 pada hari Jumat ditutup terkoreksi
2,58%, KLP harga 565. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Piwon diakumulasi. Ya tipis lah akumulasinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Piwon potensi besar masih bisa ke bawah. Kalau dilihat ya, kalau Piwon tidak mampu mempertahankan supportnya di 550 sampai 560 ini, arahnya bisa sampai 540. Dan juga ini Piwon sudah di harga tinggi ya, di harga area resisten atau di pertengahan range sideway-nya. Range sideway Piwon itu ada di 500 sampai 600, jadi sekitar 100 poin. Sekarang harganya di 565, pertengahannya 550. Jadi ada potensi besar Piwon minggu ini kembali koreksi ke arah 550 aja dulu terdekatnya ya. Apakah bisa spekulasi buy? Ini harga tanggung, mending wait and see dulu. Walaupun ada peluang dia rebound di hari Senin ya ada, tapi kalau beli sekarang harga tanggung 565 ke 530 itu sekitar 30 poin. Jadi cut loss-nya ya sekitaran ya 7% ya, 6% cukup besar juga. Mending nawar dulu di daerah 550 ini spekulasi buy. 550 spekulasi buy, cut loss kalau turun dari 530 dan target profitnya cukup lumayan kan nih. 7,85%, jadi hampir 1:2 nya risk rewardnya. Jadi seperti itu aja untuk Piwon ya. Kalau saya lihat masih potensi ke bawah, menguji daerah 550 sampai 540. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada LPKR. LPKR pada hari Jumat ditutup di harga 202 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham LPKR diakumulasi walaupun tipis oleh YU dan RX. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR masih sideways dan belum ada volume, masih sepertinya masih pada wait and see. Volume LPKR ini akan muncul kalau bisa breakout dari 216 ini ya. Resistennya di 216 bisa breakout, tuh potensi bagus, volume akan meningkat. Ini terlihat di tanggal 1 Maret dia breakout 216, volume muncul. Tapi kemudian dia koreksi lagi, ya gagal dan turun lagi. Jadi ini harga sudah dekat-dekat support tapi belum, mending nawar dulu. Kalau mau spekulasi buy LPKR, nawar aja di daerah 198 atau 196. Cut loss kalau turun dari 190. Ini range sideway LPKR ada di 194 sampai 216. Kalau ditarik dari bawah ke atas itu sekitar ya 10%. Lumayan lah kalau untuk swing trade. Jadi nawar sedikit dulu kalau mau masuk LPKR di daerah 198 atau 196. Cut loss kalau turun dari 190. Ya, seperti itu aja untuk LPKR. Harusnya juga LPKR mempertahankan supportnya di 194 karena itu bisa dikatakan support double bottomnya atau neckline double bottomnya. Sempat breakdown di tanggal 27 Januari sampai 2 Februari, tapi kemudian dia naik lagi. Ya, bisa dikatakan ini kuat karena LPKR mempertahankan EMA 200-nya. Dia mantul dari EMA 200-nya ini, support 2-nya, dan dia rally. Harusnya LPKR minggu ini ya bisa lanjut atau sideways dulu, bisa juga di daerah 194 sampai 216. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham yang bisa berpotensi untuk mendapatkan profit dan juga bagaimana membuatkan trading plan-nya dan bagaimana melihat arah tren, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram, dan juga mendapat bonus free konsultasi portofolio selama berlangganan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.